Nah, jadi di video kali ini aku mau sedikit share tentang pengalaman aku pada saat Den Bagusku itu sempat sakit pilek dan batuk. Dan itu benar-benar bikin aku sedih, bikin aku stres gitu ya. Nah, ceritanya itu karena suamiku itu agak sedikit mau pilek gitu, belum pilek banget, mau pilek, tapi dia sudah sadar diri sih pada saat itu. Dia udah pindah kamar, terus tidur di kamar yang berbeda, pakai masker, nggak deket-deket sama dede bayi gitu kan. Cuman ya namanya kita satu rumah atau mungkin gelas atau apa ya, tetaplah tertular anakku itu. Jadi ceritanya Den Bagus itu tertular sama bapaknya. Akhirnya Den Bagus sakit lah, tapi alhamdulillahnya sih masih alhamdulillah itu nggak demam, dia cuma pilek dan batuk aja. Karena kan aku sedikit worry juga, karena kan lagi corona kayak gini kan, jadi pikiran aku tuh kemana-mana gitu. Jadi aku berusaha banget semaksimal mungkin gimana caranya anak aku itu jangan sampai sakit, jangan sampai ke rumah sakit dulu gitu kan, karena situasinya lagi kayak begini gitu. Nah, akhirnya hari pertama waktu pilek, tapi nggak demam. Waktu pertama pilek dia tuh sebenarnya nggak sesak napas, dia cuman kayak masih suka kayak gitu. Hari pertama tuh kayak gitu, dan batuknya juga kayak cuman sekali gitu doang, nggak yang batuk ngokrok gitu, enggak. Nah, hari kedua juga sama, tapi hari ketiga itu aku merasa ada perubahan batuk, karena setiap jam 3 pagi, hari kedua dan hari ketiga jam 3 pagi tuh dia itu bisa sampai bangun, sampai kayak batuknya tuh kayak udah nggak bikin nyaman gitu, batuk tapi nggak lama sih, cuman batuk aja gitu. Batuk dan pileknya juga nggak, ingusnya tuh nggak ada ingus, nggak yang gitu, enggak, cuman apa ya namanya, ada cairan gitu lah, ada kayak cairan tapi nggak nyampe yang belum parah lah. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk ke dokter gitu. Hari ketiga anakku pilek dan batuk itu aku ke dokter, dan dokterku ini itu kriterianya itu dia tipikal dokter yang tidak mau sebisa mungkin itu tidak memberikan obat untuk anak gitu. Jadi kalau bisa nggak dikasih obat, kalau nggak parah-parah banget gitu, dia nggak akan memberikan obat. Itu tipe dokternya aku. Nah, aku sih suka sama dokter aku karena kan less obat, less antibiotik atau obat-obatan gitu kan, bagus juga buat anak. Nah, tapi dia ngasih aku ini Transpulmin ini. Kelihatan nggak? Coba. Nah, ini ngasih aku Transpulmin ini sama ini. Nah, kalau Transpulmin ini itu kayak sejenis balsam kayak begini. Ini tuh 20 gram isinya, 20 gram. Dan dia itu kayak apa ya, kayak wanginya enak sih, wanginya agak banget. Dia kayak gini, kayak counter pain gitu, apa sih, pokoknya kayak gini deh nih, kayak pasta gitu. Nah, ini aku pakaikan ke Den Bagus itu biasa di leher, area leher, dada sama punggung. Nah, kalau aku pakai kayak gini itu dia emang agak sedikit hangat dan benar-benar bikin plong gitu. Aku juga kalau nyium ini tuh kayak bikin plong gitu. Nah, aku pakaikan ini aja. Dan untuk yang ini aku cuma pakaikan sekali doang ke anak aku. Jadi dokterku tuh menyarankan jangan kasih ini kalau emang nggak bener-bener butuh banget, harus banget dikasih gitu. Nah, pada saat itu Den Bagus itu hidungnya kayak agak sedikit mampet gitu, soalnya napasnya tuh kayak dari mulut gitu, kayak gitu kan, kasihan. Jadi aku tetesin itu gitu, karena kan takut ada yang mampet, ada upil kering atau apa gitu. Aku tetesin itu cuma sekali, dan habis itu nggak pernah aku tetesin lagi. Cuman ini aku pakein memang kurang lebih sampai 2 hari atau 3 hari lah ini, dan itu belum habis, dan itu masih banyak nih ya. Dan itu alhamdulillah banget, anak aku itu nggak nyampe 3 hari itu udah sehat, udah sembuh, udah nggak pilek, udah nggak batuk lagi. Berkat ini ya, kalau menurut aku, berkat ini Transpulmin salah satunya itu ini. Dan aku tuh pasang ini juga kayak ngelembapin ruangan gitu, pakai ada apa sih namanya, yang aku nggak tahu namanya apa, cuma nanti aku kasih gambarnya. Dia tuh kayak apa ya, yang bundar gitu, terus kita kasih cairan, terus uapnya
buat ngelembapin ruangan gitu. Pokoknya kayak gini lah ya. Nah itu aku memang pasang itu juga di kamarnya Dede. Itu aku kasih kayak aromaterapi yang buat flu gitu. Nah terus aku pakaikan ini sehari tuh bisa 2-3 kali aku pakaikan. Dan gak nyampe 3 hari anakku alhamdulillah sekali itu sudah sehat, sudah pulih, gak batuk lagi. Nah tapi saran dari aku, apapun yang moms mau kasih ke anak, mau dalam segi balsam kayak gini, oral atau oles ataupun apapun itu yang kita nggak tahu, kita harus konsultasikan dulu ke dokter. Jadi jangan asal-asalan main kasih ke anak, beli sendiri di apotek terus kasih ke anak. Enggak, jangan. Meskipun ini dijual bebas di apotek, tapi menurut aku tetap harus nanya ke dokter ya, karena dokter yang paling tahu anak kita kayak gimana. Jadi kita nggak boleh sotoy gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita baca di Google atau di mana terus kita beli kita kasih anak, nggak boleh. Jadi buat anak jangan sekali-kali main-main masalah obat-obatan. Apapun, mau yang ditetes, mau yang oral, mau yang dioles, harus konsultasikan dulu ke dokter. Lagian kan sekarang dokter anak itu sekarang udah pada keren-keren kan, maksudnya udah sangat membantu. Sekarang kan mereka bisa kasih WA, kayak kita konsultasi, mereka kadang suka ngasih WA. Jadi kita kan kayak misalnya anak alergi atau anak gatel, kita kan suka panik, apalagi anak pertama gitu kan. Nah kita kan kadang suka fotoin terus kita send ke dokternya, terus dokternya nanti akan kasih tahu itu kenapa gitu kan. Sekarang kan dokter-dokter anak udah sangat membantu banget dengan adanya WhatsApp gitu. Tolong semuanya itu dikomunikasikan ke dokter. Jadi jangan asal-asalan buat ngasih obat apapun itu, meskipun dioles kayak alergi misalnya gitu, terus kata orang tua, kata orang dulu, kata temen dikasih krim apa, jangan gitu, takut daripada nanti kenapa dan makin parah. Tanyakan dulu ke dokter. Semua yang kita baca masalah obat-obatan apapun itu harus kita konsultasikan ke dokter. Itu saran aku, oke? Jadi jangan sotoy dan jangan asal-asalan kasih obat ke anak. Nah itu tadi pengalaman aku tentang Den Bagusku yang Den Bagusku itu kemarin 10 bulan yang kena ini ya, kena pilek ini, dan ini belum habis. Ini akan aku simpan buat next, misalnya kapan-kapan dia pilek lagi ya, jangan sampai sih, cuman paling nggak aku prepare ini ada di rumah. Itu aja. Terima kasih buat moms yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan kalau videonya bermanfaat silahkan di-share. Jangan lupa juga di komen atau DM ke Instagram aku kalau moms mau aku mereview produk-produk bayi apa lagi. Insya Allah nanti akan aku buatkan video reviewnya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih.